Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, selamat datang kembali di channel Reborn Sundanime. Di video kali ini, Abang akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba chapter 189 sampai 190 dengan cover depan yang memperlihatkan Nezuko Kamado sedang berlari sembari menutupi satu matanya. Sebelum kepada pembahasan, Abang ingin sedikit mengulas apa yang terjadi di season 2 anime Kimetsu no Yaiba episode pertama yang baru-baru ini telah tayang. Walaupun sudah membaca manganya sampai tamat, namun ya kalau melihat adaptasi animenya ini kesannya benar-benar jauh berbeda. Benar kan? Bedanya, kalau lihat adaptasi animenya, pesan moral yang disampaikannya ini jauh terasa dan sampai ke penonton. Dan kebetulan di episode pertama ini lumayan banyak juga sad momennya. Misalnya saja saat kematian Rengoku dan juga pada saat Tanjiro memberitahukan kabar duka ini kepada adiknya. Lalu yang lebih efiknya lagi di episode pertama ini adalah ketika kita diperlihatkan dengan murkanya sosok Muzan dalam wujud anak kecil pada saat Akaza dengan pedenya melaporkan bahwa dirinya telah membunuh satu orang pilar. Dengan hanya satu telunjuknya saja, Muzan pun mampu membuat seluruh tubuh Akaza berdarah-darah. Nah, di episode ini juga ada yang sedikit berbeda dengan versi manganya, yaitu ketika Tanjiro membunuh iblis yang bersemayam di kuil. Namun, walaupun agak sedikit berbeda, tapi menurut Abang ini sama sekali tidak mengubah inti ceritanya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja meluncur ke pembahasan. Awal cerita di chapter kali ini memperlihatkan beberapa orang Kakushi sedang mencoba mencegah warga sipil yang hendak ingin melewati rute jalan yang menuju medan pertempuran. Dengan alasan tanahnya yang sudah berlubang dan berbahaya, para Kakushi tersebut pun mencoba membuat orang-orang tersebut agar tetap tenang. Bahkan mereka sampai berpura-pura mengaku datang atas permintaan polisi supaya orang-orang tersebut bisa percaya. Lalu di lokasi yang berbeda, beberapa Kakushi diperlihatkan sedang berusaha mencari anggota pemburu iblis yang terjebak di reruntuhan bangunan. Namun mereka sama sekali tidak menemukan satu orang pun terjebak di reruntuhan. Justru yang mereka temukan hanyalah seekor kucing. Setelah diselamatkan, kucing tersebut tiba-tiba berlari ke arah medan pertempuran. Sementara itu, di medan pertempuran sendiri diperlihatkan Obanai Iguro dalam sebuah momen dirinya berhasil mengenai dan memutuskan bagian tubuh Muzan untuk mencegahnya beregenerasi. Tapi setelah itu, Muzan pun kembali melancarkan serangan berbahaya ke arah Obanai Iguro. Melihat hal tersebut, Obanai pun sesegera mungkin menghindarinya karena menurutnya serangan yang merepotkan dengan jangkauan luas tersebut hisapannya sangat kuat. Banyak energi yang termakan untuk menghindarinya. Obanai pun berkata, 1 detik dari waktu yang sangat lama tersisa sampai fajar. Seluruh pemburu iblis meresikokan nyawa mereka untuk membeli waktu tersebut meski hanya 1 detik. Karena hal tersebut, dirinya dan rekan-rekan tak boleh kalah. Dirinya dan rekan-rekan tidak boleh menyia-nyiakan nyawa mereka. Masih di lokasi yang sama, diperlihatkan ketika sang pilar air Gyu Tomioka mencoba menebaskan katananya ke tangan Muzan, tiba-tiba katananya terlepas. Gyu pun merasa dirinya tidak bisa menggenggamnya lebih lama lagi, karena otot-otot tangannya telah mati rasa. Kemudian, ketika serangan Muzan hampir mengenai dirinya, tiba-tiba Obanai dan juga Himejima berhasil menyelamatkannya. Sang pilar angin pun memperingatkan Gyu Tomioka agar dirinya jangan lengah. Jika tidak, Tomioka akan mati. Setelah itu, Tomioka pun mengambil pedangnya kembali dan mengeluarkan teknik pernapasan. Tomioka pun berkata bahwa dirinya masih bisa paksa Muzan sampai akhir. Dan Tomioka pun bertekad akan menjadikan ini pertarungan yang tidak akan meninggalkan penyesalan. Di sisi lain, Muzan yang masih terlihat tetap tenang, tidak menduga bahwa para pilar masih bertahan. Tapi dirinya yakin mereka akan segera mati. Masih ada 1 jam 14 menit sampai matahari terbit. Tapi kurang dari 5 menit sel mereka hancur dan mati. Muzan pun berkata, sekuat apapun kalian berjuang, kalian akan mati manusia. Kemudian ketika Himejima merasa dirinya dan rekan-rekan tidak akan bisa menahan Muzan sampai matahari terbit, tiba-tiba muncullah seekor kucing yang sebelumnya telah diselamatkan oleh seorang Kakushi. Kucing tersebut terlihat membawa 4 serum cairan berwarna biru di punggungnya.
Tak lama kemudian, kucing tersebut melepaskan 4 serum tersebut sekaligus ke arah Iguro, Tomioka, Sanemi, dan Himejima tanpa sepengetahuan Muzan. Namun setelah itu, Muzan pun sadar dan langsung mencabik-cabik tubuh kucing tersebut. Meski awalnya para pilar kaget saat menerima serum tersebut dan mengira itu adalah racun, namun tak lama kemudian efek yang diberikan serum tersebut pun langsung nyata terasa. Wajah Sanemi yang mulai membengkak tiba-tiba dalam beberapa detik kembali seperti semula. Dan detak jantung Himejima yang sebelumnya tak beraturan ditambah rasa sakit di tubuhnya kini jauh lebih berkurang. Saat merasakan hal tersebut, Himejima pun menduga ini mungkin penawar untuk sementara. Dengan ini, dirinya dan rekan-rekan masih bisa bertarung lagi. Setelah melihat kondisi para pilar yang mulai membaik, Muzan pun terlihat sangat marah. Ia pun tahu bahwa Tamayo lah yang telah membuat serum tersebut. Tak lama kemudian, dengan murkanya Muzan pun menyerang 4 pilar tersebut dengan sekuat tenaga. Dampak dari serangan dahsyat ini pun sangat terlihat jelas dari atas. Lalu, sang pilar ular yang sedang mencoba menghindari serangan berbahaya dari Muzan pun berkata bahwa di sini dirinya lah yang paling lemah. Namun, menurutnya ketika hidup seseorang dipertaruhkan, mereka bisa menunjukkan ledakan kekuatan. Obanai pun ingat, dulu dirinya tidak pernah memegang benda yang lebih berat dari sumpit dengan tangan lemahnya. Namun hanya dengan sebuah jepitan rambut, dirinya pun bisa lolos dari kisi penjara yang tebal. Dan ia juga ingat, rekannya Tokito bisa mengubah pedangnya jadi merah di saat terakhir. Menurutnya, Tokito telah membuktikan bahwa katana bisa menjadi merah terlepas dari warna aslinya. Dan menurut laporan Gagak, hal yang membuat bisa melakukan itu adalah dengan menggenggam katananya erat-erat. Menurutnya, setelah menerima dampak yang kuat, suhu katananya pun mungkin meningkat dan membuat pedangnya jadi merah. Dan di saat terakhir, kerahkan semuanya menjadi kekuatan. Tak berselang lama setelah Obanai melakukan langkah-langkah tersebut, akhirnya ia pun bisa mengubah warna pedangnya menjadi merah. Lanjut ke chapter 190, di mana di awal cerita menjelaskan bahwa di saat pedangnya berubah menjadi merah, Obanai pun sadar bahwa dirinya telah membuat kesalahan. Pandangannya kabur dan jadi berkunang-kunang, itu dikarenakan dirinya terlalu ingin mengubah pedangnya jadi merah agar bisa melancarkan serangan efektif terhadap Muzan. Obanai pun sudah memusatkan seluruh kekuatan ke genggaman tangannya, namun dirinya hampir mau pingsan di tengah pertarungan karena kekurangan oksigen. Hal tersebut pun membuat pergerakannya melambat sehingga serangan Muzan tidak bisa dihindari lagi. Tomioka pun menyesal karena dirinya terlambat menyelamatkan Iguro. Namun saat Tomioka melihat ke arah atas, ia pun seketika terkejut karena ternyata Iguro ada di sana dan belum mati. Di sisi lain, saat melihat hal tersebut, sang Raja Iblis seperti tak bisa mempercayainya. Kemudian ketika pandangannya fokus ke arah Iguro, tiba-tiba tangan kanannya terputus. Ia pun bertanya-tanya, tebasan macam apa itu tadi? Kemudian Muzan pun mencari tahu siapakah di antara 4 pilar yang ada di hadapannya yang telah menebas tangannya. Tapi tak lama kemudian, satu lengannya pun putus kembali. Dan kali ini, dengan nalurinya ia pun tahu bahwa pedang yang telah menebas tangannya itu terasa kasar dan pedangnya pun bergerigi. Dengan hal tersebut, ia pun menyadari bahwa ada orang lain di sekitarnya. Muzan pun ingat bahwa jurus iblis Tamayo memang mampu menyembunyikan tubuhnya. Tapi menurutnya selama dia terus bergerak, hawa keberadaannya pun takkan bisa dihilangkan. Meski tidak ada awan debu, tapi dirinya bisa mendengar suara udara yang terbelah. Setelah itu, Muzan pun tahu bahwa ada 3 orang yang tidak terlihat. Namun tak lama kemudian, akhirnya ia pun bisa mengetahui keberadaan mereka dengan menghancurkan kertas jimat yang menempel di tubuh mereka. Dan ternyata orang-orang yang telah menyerang Muzan tanpa terlihat ini adalah Kanao, Zenitsu, dan Inosuke. Kanao pun berkata bahwa Muzan bisa menyadarinya lebih cepat dari duganya. Lalu ketika Muzan terpancing amarahnya karena perkataan Inosuke, tanpa ia sadari tiba-tiba Obanai Iguro pun menebas kedua tangannya. Serangan dengan menggunakan pedang merah ini pun membuat regenerasinya melambat. Setelah itu, Kanao dan Zenitsu pun kembali menggunakan kertas-kertas milik Yushiro untuk menyerang Muzan tanpa terlihat. Melihat hal tersebut, Himejima pun berkata selain pedang merah Iguro, dirinya dan para pilar jadi terbantu karena bertambahnya bala bantuan.
Dia bersyukur karena Zenitsu dan Inosuke datang kemari. Berkat mereka, Himejima pun punya cukup waktu untuk melakukan sesuatu. Tak lama kemudian, sang pilar batu pun membenturkan kedua senjatanya agar warnanya berubah jadi merah. Setelah itu, ia menyerang Muzan dengan senjata tersebut. Alhasil, sebagian tubuh Muzan pun tercabik-cabik. Tak berselang lama, terlihat Gyu Tomioka dan Shinazugawa Sanemi pun membenturkan senjatanya persis seperti yang dilakukan oleh Himejima. Dan akhirnya, pedang mereka pun berubah menjadi merah. Kemudian, seekor gagak hitam datang dan memberitahukan para pilar dan juga teman-teman Tanjiro bahwa matahari akan terbit 1 jam 3 menit lagi. Lalu, bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke teman-teman, demikianlah pembahasan manga Kimetsu no Yaiba chapter 189 sampai 190. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir dan menonton video ini sampai habis. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.